Oke, halo semuanya. Jadi hari ini aku mau bahas tentang optika ya. Karena kemarin waktu responsi itu aku membahas soal yang eh, apa ya, yang bukan di PPT ini ya. Jadi aku bakal bahas-bahas soal yang ada di PPT ini. Tapi belum semuanya, aku baru akan bahas beberapa aja. Jadi nanti akan ada yang aku lewat-lewat dikit ya teman-teman. Tapi ya ya semoga terbantulah dengan adanya video ini. Kita langsung aja. Jadi si optika ini ya kita istilahnya kita di sini membahas si gelombang cahaya ya. Jadi emang di sini tuh pokoknya tentang cahaya semua ya. Ini materi-materi dasarnya. Sebenarnya teman-teman buat materi dasarnya boleh dibaca aja. Tapi aku juga punya sedikit rangkuman buat yang interferensi cahaya ya. Jadi yang bakal diuaskan itu adalah bentar ya. Itu ke bawah mana? Interferensi dan polarisasi. Makanya aku di sini gak akan bahas yang difraksi. Jadi aku akan fokus ke soal interferensi dan polarisasi. Nah, jadi gini teman-teman, untuk interferensi itu ya, apa sih artinya? Jadi interferensi ini sebenarnya ada dua gelombang yang nanti tuh apa ya, menyatu gitu di ujung. Jadi awalnya mereka istilahnya ya, kita sambil gambar-gambar. Awalnya gelombang satu dia dari sini misal, dari sini. Lalu si gelombang dua tuh dari sini. Nah, ketika mereka apa ya, mulai dari sini tuh mereka kan gak nyatu gitu. Tapi nanti tuh mereka tuh akan menyatu di suatu titik dan ketika itu berada di pusat itu namanya titik terang pusat di sini. Jadi ketika si gelombang satu, jarak antar gelombang satu dan gelombang dua ini konsisten ya, maksudnya kayak istilahnya adil gitu. Misal ini setengah, ini juga setengah gitu kan. Dari si jarak ini dan ini itu mereka misal sama-sama setengah setengah setengah, mereka akan bertemu di titik terang pusat gitu di sini. Nah baru nanti di sini ada kayak T0, G1 gitu-gitu ya, T1 gitu. Atau biasa kita sebut pita ya. Atau pola interpolasi juga nggak apa-apa. Nah, di interferensi cahaya ini ada dua tipe gelombang, yaitu gelombang yang konstruktif, juga ada gelombang yang destruktif. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan konstruktif ya sesuai dengan namanya, mereka tuh saling menguatkan. Tapi kalau destruktif mereka saling melemahkan. Nih kita gambar lagi. Jadi gini. Oke. Misal ada gelombang seperti ini ya. Ya maaf banget nih jelek ya. Ya misal begitu. Nah terus ini misal gelombang pertama yang tadi ya. Terus ternyata gelombang duanya tuh, wow warnanya. Gelombang duanya tuh juga sama gitu polanya. Set gitu. Ya, ya ceritanya sama lah ya. Jadi ketika si gelombang satu ini naik, gelombang dua pun naik gitu. Gelombang apa, ininya turun, gelombang satu turun, gelombang dua juga turun. Nah, ini adalah kondisi di mana si gelombang ini sefase. Nah, ketika sefase ini mereka bisa disebut dengan gelombang konstruktif atau gelombang pola terang. Tapi kalau misalkan kayak gini gimana? Misal gelombang satunya gini ya, kita buat acak aja. Terus ternyata gelombang duanya gini. Ah, gitu.
Jadi kayak dua kali lipatnya si gelombang satu gitu. Nah ini ternyata gak apa-apa teman-teman. Jadi boleh beda fase asalkan si apa namanya? Sorry, ini kepanjangan. Eh, maaf teman-teman. Ini gimana ngilanginnya ya? Geser dulu. Nah, oh tinggal pencet nih. Nah, jadi oh udah dihapus. Se, se segelombang tuh kan segini ya. Nah, ini tuh kalau misalkan ternyata si gelombangnya gini gitu ya. Terus pas di gelombang yang ini dia ke bawah. Jadi kayak kelipatannya itu boleh. Tapi kan beda fase. Apakah mereka jadi destruktif? Enggak. Jadi ketika si gelombangnya ini sefase, dia konstruktif. Tapi beda fase juga bisa aja konstruktif. Asalkan mereka kelipatan dari, kalau di ini bilangnya lambda ya. Jadi satu gelombang gitu. Satu satu naik, satu turun ini gitu. Itu boleh. Ini beda fase memang, cuman tetap konstruktif gitu. Lalu kalau misalkan yang destruktif gimana? Kalau yang destruktif ya berarti kebalikannya. Makin jelek aja ya. Maaf, maaf, maaf. Aduh. Nah, jadi ketika ininya naik, gelombang satu naik, gelombang dua itu turun. Ketika gelombang satu naik, ketika gelombang satu turun, dia naik, dan begitu seterusnya. Jadi ini beda fase ya. Beda fase dan bukan kelipatan. Jadi ya gimana, gelombang satunya dia naik tapi at the same time gelombang dua juga turun, jadi kan istilahnya arahnya berlawanan dan akhirnya mereka saling menghilangkan. Itu yang bikin si destruktif ini tadi dibilang saling melemahkan kayak gitu. Nah itu cuman materi aja sih ya, intermezzo, tapi kalian harus pahami karena takutnya ya biasalah keluar di soal-soal esai. Nah, terus di sini di interferensi ini tuh apa ya? Punya syarat juga nih ya. Jadi sumber cahayanya koheren, memiliki fase, frekuensi dan panjang gelombang yang tetap ya. Jadi apa ya? Mereka panjang gelombangnya nggak beda-beda. Satu satu ini tuh, satu gelombang tuh ya. Terus juga kedua gelombang memiliki panjang gelombang yang sama. Nah, jadi bedanya syarat pertama dan syarat kedua ini tuh untuk, istilahnya ini tuh untuk individual si gelombangnya. Jadi misal gelombang satu itu dia harus punya fase apa ya, satu istilahnya punya frekuensi dan panjang gelombang yang tetap dalam satu si gelombangnya. Jadi misal gelombang yang ini tuh segini gitu ya. Tapi nggak bisa nanti gelombang selanjutnya tiba-tiba segini. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus tetap seperti ini dan ya koheren tadi. Jadi kayak konsisten gitu. Nah, sedangkan yang syarat yang kedua, kedua gelombang memiliki panjang gelombang yang sama atau monokromatik, artinya yaitu tadi si gelombang satu gitu ya, itu harus panjang gelombang itu harus sama dengan gelombang dua ya. Jadi misal tadi ya gelombang gini-gini itu misal sepanjang 30 cm misalkan. Nah, berarti gelombang 2 juga harus 30 cm gitu. Begitu untuk interferensi cahaya ya. Karena kalau misalkan panjang gelombangnya berbeda, nanti kayak tadi yang aku udah gambarin, mereka bisa aja tidak bertemu, teman-teman. Bisa aja nanti mereka salah ya. Salah. Nah tadi gini kan, set, mereka bertemu gini. Nah kalau misalnya ternyata yang ini lebih pendek kan jadi kayak gini, nggak ketemu gitu kan. Kayak ini ya mereka nggak bisa meet up gitu. Tapi ketika misal yang satu
terlalu panjang, yang ini ya misal pas gitu ya, tapi ini kan jadi kayak istilahnya jadi kayak berpotongan gitu, nggak di sini gitu, jadi ada cahaya yang kesini lagi, walaupun memang cahaya itu apa ya, ya emang ada jaraknya, cuman ya ini juga nggak bisa ditoleransi di interferensi cahaya, jadi makanya mereka panjang gelombangnya harus sama begitu. Oke, terus kita lanjut nih ya ke interferensi celah ganda. Itu celah ganda tuh yang tadi aku udah gambarin ya teman-teman, jadi ya ada celah ganda gitu, dua gitu, ada dua celah yang nantinya bisa menjadi tempat masuknya cahaya, dan si cahaya itu nanti akan bertemu di salah satu titik yang tadi aku bilang nih ya, di bagian tengah layar terjadi pita terang yang disebut terang pusat ini, seperti itu. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk interferensi celah ganda, kalian juga harus mengerti kenapa ini ya yang tadi aku sebutin ya, ini ketika jarak ini dan ini sama, ini setengah ini dan setengah ini sama, mereka akan ada di terang pusat. Tapi kalau misalkan kayak gini, mereka nggak mungkin di terang pusat karena jarak antar ininya aja udah berbeda ya. Jadi kayak ya kan ini misal lebih duluan ya, yang S2 ini duluan gitu, set gitu, tapi S1 akan melalui perjalanan yang lebih lama gitu. Jadi makanya istilahnya kayak ya jadi berbelok lah istilahnya kayak gitu. Nah ini ketika sampai di bagian tengah layar, kedua cahaya menempuh jarak yang sama sehingga terjadi interferensi konstruktif. Nah lalu pola terang selanjutnya terjadi pada titik yang beda lintasan antara S2 memenuhi kelipatan panjang gelombang. Nah ini yang kata aku beda fase tadi, beda fase namun eh, fasenya itu kelipatan dari gelombang satu gitu. Lalu sini pola gelap terjadi pada titik yang beda lintasannya memenuhi kelipatan setengah panjang gelombang. Nah, jadi kalau misalkan kelipatannya setengah bukan dua gitu ya, itu akan masuk ke pola gelap begitu. Nah, ini untuk ya perumusannya ya. Sebenarnya kita tinggal pakai aja yang ini ya, yang Do You Love Me ini. Ini kita pakai Do You Love Me ya di sini. Nah, langsung masuk ke contoh nih, teman-teman. Mungkin kita ini ya, screenshot kali ya, biar enak. Ini bisa nggak sih nambah image? Oh harus di ini ya, bisa langsung in, oh bisa deh, sorry guys. Oke, jadi di sini soal pertama ya, sebuah layar sejauh 1,2 meter dari celah ganda. Oke, berarti itu artinya apa tuh? Berarti itu L-nya ya. Jadi ini si celahnya ya, dan ini layarnya. Nah, jarak itu di sininya nih. Set, ini adalah L. Nah, L-nya itu 1,2 meter dari celah ganda ya, berarti ini interferensi celah ganda soal ini. Antar celahnya itu 0,03 mm. Jadi antara si apa ya? Antara si celah-celahnya itu dia tuh hanya berjarak berarti D-nya ya. D-nya itu 0,03 mm. Berarti kalau misalnya kita langsung ubah aja ya teman-teman, kita langsung ubah ke meter, itu adalah 3 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat min 5. Ya, kayak gini. Jadi itu tuh celah ganda yang jaraknya antar celah itu maksudnya. Jadi misal G1-nya ya, si cahaya S1-nya di sini, terus misal S2-nya di sini. Nah, ini tuh jaraknya tuh segini, teman-teman. Kayak gitu bacanya. Terus terang kedua diamati pada jarak 4,5 dari terang pusat.
Oke, di sini kita ditanyakannya tentukanlah panjang gelombang yang digunakan terus dan bla bla bla. Nah, oh ya ini jarak ini tuh adalah Y. Y itu kalau D itu pokoknya kalian kalian ingatnya kalau misalkan D itu buat si celah ini, kalau Y itu panjang si pita-pitanya itu. Jadi kan di sini nanti ada T0 gitu kan, G1 aigo. Nah, ini tuh panjang ini tuh Y gitu. Nah, di sini dari terang kedua diamati jarak bla 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 4,5 cm dari terang pusat. Nah, terang pusatnya itu si T0 ini ya. T0 ini. Jadi harusnya T0 tuh di sini, guys. Tengah-tengah sini. Nah, lanjut. Terus habis itu tentukanlah panjang gelombang. Oke. Mari kita masuk ke rumus Do You Love Me. Nah, kalian jangan pernah bosan-bosan ya kalau misalnya di optika tuh emang kayak bukan kebanyakan ya, emang banyak banget yang pakai rumus Do You Love Me karena emang ini tuh rumus dasar banget. Kalau misalnya kalian ingat di SMA juga, ini juga keluar kok si Do You Love Me ini. Do You Love Me lambda. Oke. Kenapa kita pakai ini? Karena kita mau menghitung panjang gelombang nih, si lambda ini kan. Nah, makanya kita bisa pakai rumus ini dengan cara kita misalnya nanti input ya, input angkanya dan menyisakan si lambda ini. Kayak gitu. Oke, kita pindahin dulu ya si M-nya ke sini ya. Karena ini kan dikali ya, ketika dia pindah ke sini dia sebenarnya membagi, jadi dia langsung di bawah jadinya posisinya. Sini lambda, tinggal lambda dan kita tinggal masukin teman-teman si angka-angkanya. Oke, tadi D-nya 3 kali 10 pangkat min 5. Ini maaf banget ya kalau misalnya tulisannya jelek karena sumpah susah banget ini nulisnya pakai mouse. Nah, terus Y-nya tadi terang kedua ke pusat berarti T0 ke T2 itu katanya jaraknya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2 ya. Sebenarnya di sini 4,5 cm ya, tapi kita ubah semuanya ke meter, teman-teman. Ya, lalu per M-nya. Nah, M itu kan menentukan si apa sih namanya? Jarak. Oh, bukan jarak sih. Kalau jarak itu Y. Apa ya bilangnya? Menentukan polanya ya. Kayak indeks polanya gitu. Bukan indeks juga sih sebenarnya. Nah, pokoknya M itu ini kalian harus bisa sih untuk menentukan M. Karena kalau kalian nggak bisa menentukan M, ya udah nanti ngitungnya juga pasti nggak benar gitu. Jadi gini, terang pusat itu adalah T0. Lalu ketika kalian geser ke sini, sebenarnya sama aja, bakal G1 juga. Tapi misalkan nih kita mau pakainya yang sebelah kanan, oke. Berarti kita bisa lanjut T0 terus G1, T1, lalu lanjut makin gede juga nih ininya. Terus kita lanjut nih. Aigu. G2 terus T2. Nah, tadi kan diketahuinya terang kedua dari terang pusat nih ya, teman-teman. Ini harus di-highlight nih. Berarti dari sini gitu ya, ke sini tuh berapa? Nah, ini tuh sebenarnya sama konsepnya sama kalian menghitung gelombang. Jadi ke sini itu setengah. Berarti kalau misalkan ke sini setengah juga. Berarti kalau T0 ke T1 1. Makanya kalau misalkan kita ditanya dari terang pusat atau T0 ke terang kedua berarti T2, berarti kita sebenarnya tinggal nambahin aja. Begini kan? 1 2. Dah, kayak gitu.
Jadi makanya kita bisa langsung menentukan M-nya adalah 2 dikali L-nya adalah 1,2 meter. Nah, nanti aku tulisin diketahuinya ya, pokoknya nanti aku kasih kalian foto catatan aku yang nanti diketahui dan bla bla blanya lengkap gitu. Nah, lanjut. Ini nggak usah pakai meter dah. Kita semua tahu ini meter ya. Udah nih kita calculate ya. Nanti setelah dikalkulate akan muncul hasilnya 5,625 kali 10 pangkat min 7. Nah, nanti kan nggak pakai kalkulator ya, teman-teman. Nanti tuh kalau misalkan kalian bingung dengan istilahnya angka-angka yang seperti ini, teman-teman bisa ngitung awalannya dulu. Jadi misal kayak 3 dikali 4,5. Nanti setelah kalian udah menemukan 3 dikali 4,5 ini, hasilnya tinggal ditambahin 10 pangkat min 7. Karena kan si 10 pangkat min 5 ini kan dikaliin 10 pangkat min 2 kan sebenarnya. Jadi itu sama aja kayak gini. Nah, jadi hasilnya begini. Gitu kan? Jadi teman-teman gak usah bingung kayak aduh ini nih bikin bingung gitu. Sebenarnya kalian fokus aja dulu ke depan yang ini, terus ini dulu dikaliin baru yang ini ya sisanya. Kalau misalkan ininya misal bla 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 10 min 5, terus ininya 10 2 gitu. Nah, ini sebenarnya tinggal dikurangin, teman-teman. Kan kalian tahu kan kalau misalkan pangkat-pangkat begini, maksudnya operasi pangkat ini kalian pasti tahu gimana kan aturannya. Jadi, untuk pangkat-pangkat ini tuh dibiarin aja nanti di akhir. Kalian ngitung aja dulu yang di depan ini, variabel yang depan. Oke, lanjut kita ke yang B. Ya, maaf banget ini berantakan. Yang B itu katanya kita disuruh menentukan jarak pita terang yang berdekatan. Oke, jarak pita terang berarti kalau misalkan dibilangnya jarak pita, berarti itu suruhnya tuh Y-nya. Kalau D itu adalah jarak celah, kalau Y itu jarak pita, L itu jarak dari celah ke layar. Gitu. Jadi jangan sampai terbalik. Tadi kalau D itu jarak antar celah, kalau Y ini adalah jarak untuk si jarak pitanya, dan L itu jarak antara celah ini ke layarnya. Kayak gitu. Oke, tadi kan kita udah menemukan si panjang gelombangnya. So, kita bisa pakai si hasil panjang gelombang ini untuk mencari jarak pita terang yang berdekatan. Oke. Pakai apa lagi rumusnya? Sama dong. Tetap pakai do you love me. Karena apa namanya? Di do you love me ini kan ada si Y-nya ya. Jadi kita bisa menghitung dengan rumus ini dengan menyisakan si Y-nya di sebelah kiri. Ya sebenarnya sebelah kanan, sebelah kiri itu terserah sih teman-teman. Cuman kayak ya kalau misalkan si ininya udah ada di kiri ya aku sih enaknya sisanya yang ini tuh ke kanan gitu. Tapi misalkan tadi kayak misal si kita mau nyari lambda dan lambdanya di kanan, aku prefer emang si lambdanya ya udah di kanan gitu. Jadi kalau misal aku mau nyari ini ya udah berarti ini ya di kanan. Kalau misal mau nyari ini berarti ini ya di kiri gitu. Jadi aku nggak memindahkan misalnya koefisien yang emang nanti aku mau pakai gitu. Lanjut kita ke perumusannya. Kita ya biar gak bingung ya, kita akan menghitungnya itu
kayak tadi ya, sama kayak tadi, karena emang itu enak ya ngitung kayak gitu. Tapi y-nya jangan dulu di apa sih namanya, jangan dulu di apa-apain, atau kalian bisa aja y-nya dikesanain semua. Jadi kalau misalkan ya udah kita coba kesanain semua ya, biar teman-teman bisa ini. So y-nya di sini berarti di sini m, iya, berarti lambda, berarti ini ke atas kan, L per D, kayak gitu gitu. Terus kalian tinggal input aja semuanya, y sama dengan, nah m nya gimana tuh kak? Tentukan jarak pita terang yang berdekatan. Jadi kalau misalkan teman-teman mendengar kata jarak pita terang yang berdekatan, artinya itu misal T0 ke T1 gitu. Ini tuh berdekatan. Jadi gini, misal kita kita ubah deh. Misal soalnya tentukan jarak pita gelap yang berdekatan gitu. Pita ya, misal gelap itu kan awalnya dari G1 nih. Berarti yang paling dekat dengan G1 itu adalah G2. Karena kan pita gelap yang berdekatan gitu. Jadi makanya oh ya udah berarti G1 ke G2 karena emang G1 dan G2 ini berdekatan. Kalau misalkan teman-teman kayak gini gitu ya, oh G1 ke G3 kejauhan dong karena G2 ada G2 gitu. Kecuali emang gak ada G2 yang apa ya, benar berarti yang paling deket itu G3. Istilahnya kalau misalkan motor kalian mogok terus di sini ada pom bensin gitu ya. Nah, misal kalian ngisi di sini gitu. Nah, habis itu kalian teman kalian nanya gitu kan. Bukannya habis G1 pom bensin G1 ini nanti ada pom bensin yang deket lagi ya. Jadi kayak jaraknya deket gitu. Terus kamu bilang, "Oh iya ada pom bensin G3." Lah, G2-nya kenapa nggak disebut gitu kan? Padahal kan pom bensin G1 sama G2 lebih deketan daripada G3 gitu kan. Nah, itu sama halnya sama kayak kalau misalkan ditanya tentukan jarak pita terang yang berdekatan gitu. Jadi kita tahu, misal ya sebenarnya acuan awalnya boleh teman-teman mau dari manapun juga. Misal kayak acuannya mau dari T1, ya udah yang berdekatan sama T1 apa aja. Oh, yang berdekatan sama T1 tuh ya T2 sama T0. Nah, pilih salah satu. Oh, aku mau menelitinya yang T1 sama T2. Ya kan sebenarnya mau kalian meneliti T1, T2 atau T1 T0 juga sama aja. Karena kan tetap aja nilainya satu. Misal T1 ke T01, T1 ke T2 juga tetap satu. Jadi istilahnya ya kalau misalkan soalnya kayak gitu ya pastinya M-nya pasti satu gitu, teman-teman. Karena pola apa namanya pita terang dan pita gelap itu pasti dipisahkan sama ya kayaknya apa ya istilahnya tuh pasti ada jedanya gitu. Jadi nggak mungkin T0 habis itu langsung T1 atau enggak G1 langsung G2 itu nggak mungkin teman-teman. Pasti ada istilahnya pemisahnya gitu. Makanya ketika kalian ditanya soal seperti itu kalian langsung aja kayak oh berarti M-nya satu gitu. Langsung tulis di sini satu. Tadi panjang gelombangnya adalah yang ini ya 5,625 itu. 25 terus L-nya tadi berapa 1,2 ya 1,2 gue. Nah terus habis itu D-nya itu adalah berapa tadi 3 kali 10 pangkat min 5. Nah ini nanti hasilnya akan menjadi 2,25 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2,25 cm. Sebenarnya segini juga udah benar ya teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak mau ganti lagi ke cm juga nggak apa-apa. Terus lanjut.
Aduh, ini soal nomor satu aja lama banget ya. Terus yang C itu tentukan jarak terang ke satu dan gelap ke 4. Oke, terang ke satu berarti apa? T1. T1 terus habis itu T1 bisa G2 kan ya. G2, T2, G3, T3, G4. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung gitu ya, terang ke satu dan gelap ke 4 berapa ya gitu. Mending dijabarin aja. Jadi T1, G2, T2, G3, T3 kayak gitu. Nah, nanti bakal kelihatan kan di sini ini berarti satu, ini dua. Berarti kalau misalkan ditambah ini jadi 2,5 ya kan? Berarti M-nya itu nanti 2,5 kayak gitu. Nah, ini gampang lah, M ini pasti teman-teman bisa semua. Jadi sebenarnya misal kalau misalnya kalian ditanya nih, terang kedua ke misal gelap ke 6 gitu kan. Nah, jangan bingung. Jadi ya udah, sebenarnya mikirnya gini aja. Oh, ya udah berarti terang kedua ke terang ke 6 aja dulu berapa. Setelah udah tahu angkanya berapa, baru tinggal ditambahin setengah karena kan terang terang 6 terang 6 ke gelap, oh enggak, bukan ditambahin berarti dikurangin karena terang 6 itu sebelumnya gelap gelap 6. Nah, itu sih yang bikin terkecoh ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam ya si MM ini ya, penentuan M ini, teman-teman ingat aja bahwa setiap indeksnya bertambah, misal T2, berarti sebelumnya ada G2 gitu. Jadi kalau misalkan ditanyanya ya kayak tadi gitu ya, terang 2 ke gelap 6 gitu. Teman-teman bisa aja mikirnya, oh ya udah aku mikirnya ke terang 5 aja dulu, bisa. Habis itu ditambahin bisa. Atau enggak teman-teman, oh ya udah terang 6 habis itu dikurangi satu karena kan kegelap gitu kan, terang kegelap. Nah, itu juga bisa. Jadi sebenarnya itu masing-masing aja ya, itu sesuka kalian, ya sepaham kalian, atau kalian mau tulis satu-satu kayak gini juga nggak apa-apa, nggak apa banget gitu ya. Tapi kan ya siapa tahu gitu kan, terang ya ditanya terang satu ke misal gelap 15 gitu kan, atau misal terang 3 ke gelap 10 gitu kan, jadi kayak agak terkecoh ya. Itu ya udah boleh ditulisin aja gitu daripada nggak yakin gitu kan. Oke, kita lanjut. Ini juga di sini disuruhnya tentukan jarak terang ke satu dan gelap ke 4. Nah, sama sama juga nih. Kita disuruh nyari Y-nya. Ya, tadi Y-nya apa? N lambda L. Oke. Nah, tadi kita udah tahu nih, M-nya adalah 2,5. 2,5 gitu kan. Terus dikali lambdanya tadi berapa? 5 ya, 5,625. Terus dikali L-nya 1,2. Terus per D-nya tadi 3 kali 10 pangkat min 5 ya. Masih, oh ya. Min 5. Oke, nanti setelah dikalkulate, aduh, sorry. Itu nanti hasilnya kan 5,625. Wow, ternyata sama ya. Oke, begini teman-teman untuk penyelesaian soal interferensi celah ganda. Jadi nanti kalau teman-teman butuh catatan, langsung private chat aja di WA ya. Kalian juga tahu lah nomor aku yang mana. Jadi aman aja. Tapi aku cuman punyanya catatan optika ya. Kalau gelombang
itu aku nggak punya jujur, karena aku sempat bolos waktu itu, sempat gak masuk maksudnya, sempat bolos ya. Nah lanjut ya, kita ke interferensi lapisan tipis. Nah, jadi lapisan tipis ini biasanya ya paling contohnya gelembung sabun atau enggak lapisan minyak ya. Ya kalau misalkan di atas air gitu kan jadi kayak ya gitulah, tahulah kalian gimana. Nah, jadi ternyata di lapisan tipis ini agak berbeda ya, ininya rumusnya bukan pakai do you love me lagi. Nah, tapi di sini tuh apa namanya, ada ketebalan selaputnya ya, terus juga ada indeks buat sabun ya, indeks buat si gelembungnya itu juga ada. Jadi istilahnya variabel-variabelnya akan berbeda lagi. Nah ini ya interferensi minimum nih, ada rumusnya. Terus juga ini juga ada nih, nih ya, tapi biasanya kita akan pakai yang ini sih rumusnya ya. Oke, langsung lanjut aja ke soal ya, teman-teman. Mungkin untuk materinya ya, sebenarnya gitu-gitu aja ya. Kayak ya ini, kalau ini nih teman-teman kalau penasaran sama ini, jadi misalkan ya teman-teman ada cahaya tek gitu kan masuk dari sini seng. Nah, ada cahaya yang langsung mantul, ada cahaya yang masuk dulu ke si lapisan itu, si lapisan gelembungnya. Misal kita gelembung ya, si lapisan gelembungnya baru keluar lagi dan baru kelihatan dari mata. Jadi emang ada dua pantulan itu, makanya disebutnya interferensi lapisan tipis, karena emang nggak cuman satu gelombang, ternyata ada dua gelombang cahaya yang mantul, tapi emang mantulnya tuh beda. Ada yang mantul langsung di permukaan atasnya, ada yang mantul masuk dulu lalu mantulnya tuh di permukaan bawah baru nanti ke atas lagi gitu. Ini apa nih? Gasoline, minyak. Oke, di sini ada contohnya. Kita contohnya pakai gelembung sabun ya. Nah, N itu adalah indeksnya ya. Jadi emang sudah ada apa sih? Ketentuan, ya kepastian dan ya segala macamnya. Kita screenshot dulu biar enak ya, nggak usah bolak-balik ke sini. Copy. Oke. Oke, di sini ada gelembung sabun gelombang. Nah, di sini tentukan ketebalan minimum ya, tadi yang aku udah tunjukin rumusnya pakai yang ini, 2 NT M lambda gitu ya. Nah, ini kayaknya ada yang salah ya. Harusnya yang ini nih. Kenapa ini gini? Harusnya yang ini ya, teman-teman ya. Harusnya ada setengahnya. Kenapa ada setengahnya? Karena mana ya? Nah, ini nih. Indeks biasanya akan berbalik fase 180 derajat. Jadi sebenarnya tuh karena dia apa ya? Istilahnya karena dia berbalik ini. Jadi kayak gimana ya istilahnya ya? Jadi kan ini istilahnya ada dua gelombang nih. Terus yang ini tuh istilahnya masuk dulu ya kan, yang ini langsung mantul. Nah sebenarnya ini tuh lebih ke yang gelombang satu. Jadi kayak ketika dia ya istilahnya menempas si cahayanya ini mau menembus si lapisan ini, ternyata dia langsung berbalik fase 180 derajat. Jadi kayak istilahnya kalau kayak gini satu, berarti kalau kayak gini setengah gitu. Makanya kita pakai yang setengah karena yang minimum. Istilahnya yang ini adalah ya fase minimumnya, ya ini fase maksimalnya karena dia udah masuk gitu loh ke dalam. Jadi harusnya pakai yang ini ya teman-teman ya. Ini. Oke, kita langsung aja ya. Ya kita kasih diketahui ya. Allah, jelek ini. N nya tadi ya indeksnya 1,33.
Lalu lambdanya ya kan panjang gelombang ini 602 nanometer. Ini kita ubah aja ke meter, berarti ini adalah 6,02 kali 10 pangkat min 7 ya. And then M nya sama dengan 0. Kenapa 0 M nya? Karena sebenarnya gini, pertama di soal itu nggak ada terang 1, terang 2, terang 3, gelap 1, gelap 2, dan gelap 3. Jadi kalau misalnya kalian tidak menemukan uh, ada tulisan pita atau pola terang atau ya pokoknya terang gelap itu berarti MN 0. Tapi sebenarnya alasan sebenarnya karena ini adalah ketebalan minimum, teman-teman. Jadi ya karena ya istilahnya nilai minimum dari ya misal tadi ya kita T0, T1 dan bla 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 itu kan nilai minimumnya adalah 0 kan. Karena bukan setengah gitu, tapi 0. Jadi makanya M-nya di sini 0. Jadi bisa aja kan tadi aku udah bilang yang di celah ganda bisa aja si gelombangnya ini berada di terang pusat yang mana T0 itu adalah 0 gitu kan. Jadi makanya di sini M-nya adalah 0 karena dia ketebalan minimum yang ditanya itu adalah ketebalan minimumnya. Oke, kita langsung aja ke rumusnya ya. Kita jawab di sini JWB 2NT sama dengan M plus setengah Aigu lambda. Setelah itu kita langsung masukin aja rumusnya 1,33. Oh ya, by the way, di sini karena kita mencari ketebalan, berarti kita carinya T-nya ya, teman-teman. Jadi tadi itu kalau misalnya di celah ganda untuk antar celahnya D dari layar ke celahnya itu L dan jarak antar pitanya itu Y. Tapi kalau misalnya interferensi lapisan tipis, dia hanya ada ketebalan minimum. Ketebalan maksudnya ketebalan lapisan. Jadi ketebalan itu dilambangkan dengan T gitu. Jadi di sini T-nya jangan ditulis apa-apa karena kita akan mencari T-nya. M-nya 0 plus setengah berarti nanti setengah lambda ya. Oke, setelah itu nanti dikalkulate jadi 2,66 T. Ini kan jadi setengah kan. Lambdanya tadi 6,02 kali 10 pangkat min 7. Terus berarti 2,6 nya pindah ke sini ya. Ini tuh 3,01. Ini ya setengah ini bla bla bla. 10 7 tinggal dibagi 2 aja itu. Lalu ini 2,66. Nanti hasilnya menjadi 1,13 kali 10 pangkat min 7 meter gitu. Gitu teman-teman. Jadi emang menurut aku sih emang lapisan apa tipis ini tuh lebih simple ya. Cuman emang beda ya. Si variabel-variabelnya berbeda ya. Kalau yang tadi Do You Love Me itu ya bedanya ya sebenarnya cuman di DYL-nya ya. Sisanya sama, M tetap ada M dan lambdanya. Oke, begitu. Nih, kita hapus dulu. Oke, kita lanjut ya. Ada ini di fraksi aku nggak bahas, tapi aku punya kok catatannya. Kita langsung loncat aja ke polarisasi. Nah, di polarisasi ini ada yang namanya
langsung ke sini aja ya. Ada yang namanya polarisator sama analisator. Jadi gini ceritanya. Misal ada cahaya set gini. Terus di sini ada polarisator. Pola poli polarisator. Oke, polarisator. Masuk dia ke polarisator. Ada lagi analisator. Analisator itu adalah polarisator kedua. Dia masuk lagi. Cahaya yang datang, misal matahari ya. Misal matahari gini, ini tuh 100% dari matahari tuh 100%. Cahaya tuh yang masuk tuh 100% gitu ke polarisator. Tapi ketika sudah nyampe di polarisator 1, itu akan berkurang menjadi 50%. Nah, begitu juga ketika lewat sini gitu. Jadi, istilahnya kayak polarisator ini lebih ke apa ya? Kayak menurut aku sih kayak nyaring cahaya gitu ya. Kayak ya aneh sih sebenarnya bilang nyaring cahaya, cuman si polarisator ini ketika cahayanya melewati polarisator, cahayanya tuh nggak bisa 100% masuk karena ada cahayanya yang istilahnya yaitu tersaring, ya nggak bisa masuk gitu kan, terhalang gitu istilahnya. Nah jadinya ya begini, nanti sisa cahaya tuh akan makin sedikit makin sedikit makin sedikit kayak gitu. Dan kita kembali lagi ke PPT. Cahaya yang masih menyebar ke segala cahaya terpolarisasi bla bla bla. Seluruh intensitas berkurang setengahnya ya, makanya I1 ya itu sama dengan setengah I0. Jadi I1 tuh polarisator 1, setengah I0 itu jadi ya misal kita tadi cahayanya kita pakai cahaya matahari, berarti setengah dari cahaya matahari tersebut. Misal cahaya mataharinya 100%, maka yang akan masuk ke yang akan output dari cahaya yang sudah menabrak I1 atau polarisator 1 itu hanya akan ada 50% begitu. Lalu apabila dipasangi polarisator kedua atau analisator yang bentuk sudut bla bla bla, hasilnya sesuai hukum halus menjadi I2 I1 cos theta atau sama dengan setengah I0 cos theta cos kuadrat theta. Nah, jadi misal gini nih. Misal nih tadi ya, sun gitu, matahari set masuk. Nah, pas masuk ke sini kan ini vertikal ya. Jadi nanti berarti sisa si cahayanya yang kan tadi kalau unpolarized yang tidak terpolarisasi itu tuh dia tuh cahayanya tuh sembarang gitu, bisa ke atas tuh ke samping sini nih ya, pokoknya kayak misal kayak pizza lah bulat kayak gitu. Pas masuk ke sini nanti sisa yang cahaya yang ada itu hanya cahaya yang memang vertikal gitu, yang memang ya vertikal seperti ini. Jadi yang nanti belok-belok itu kan nggak masuk gitu, ketahan gitu di si polarisatornya. Habis itu misal analisatornya tuh ternyata horizontal, ya udah berarti ketika si cahaya yang tadi sisa vertikal ini ketika masuk ke sini dia nggak bisa menembus dan akhirnya outputnya adalah no light, artinya tidak ada cahaya. Ya walaupun sebenarnya bukan tidak ada cahaya sih, lebih ke ya ya sebenarnya cahaya akan tetap bisa tembus-tembus aja, cuman memang tidak sempurna aja gitu, jadi kayak redup lah istilahnya. Nah, kita langsung ke contoh nih. Ada urutkan intensitas cahaya yang akhir dari yang terbesar dari yang terkecil. Oke, terus yang nomor 4 itu adalah intensitas cahaya akhir yang melewati analisis ketiga. Oke. Oke nih. Jadi untuk yang ini yang pertama, ya tuh yang ketiga, ya, soal ketiga ya ini ya tadi. Jadi kita bisa lihat ini kan
polarisator pertama, ini polarisator kedua. Ya, dan begitu juga yang lainnya. Nah, kita nih bakal pakai rumus yang ini teman-teman. Setengah I0 cos kuadrat theta. Kenapa? Karena di sini ada analisator juga. Jadi kalau misalkan teman-teman cuma ada polarisator, ya teman-teman bisa pakai yang ini. Tapi kalau ada polarisator kedua atau analisator, itu teman-teman pakai yang ini. Nah, karena ini ada dua, jadi kita pakai yang tadi ya, yang setengah I0 cos kuadrat theta. Nah, gini. Kita screenshot dulu deh, biar enak. Langsung dua-duanya ya. Oke. Nah, jadi yang ini tuh kita bisa lihat ini 30 derajat, ini juga 30 derajat. Tapi arahnya berbeda. Berarti apa, teman-teman? Hikmahnya. Hikmahnya berarti derajatnya bisa ditambahkan. Jadi ketika nanti ya kita tulis ya IA. Iya. Nah, ini kan tadi rumusnya setengah cos I0 cos sorry I0 cos kuadrat theta, ya kan? Nah, ini tuh cosnya itu kita pakainya itu adalah cos 60. Nah, itu tadi kenapa cos 60? Karena yaitu mereka berdua itu membentuk sudut 60 derajat gitu. Kayak gini. Ini kan 30 nih, ditambah 30 jadi 60. Nah, kalau misalkan ini ya udah kita tinggal tambahin 60 ditambah 30. Jadi berapa? Jadi 90. Berarti nanti IB itu aku giniin ya, sama dengan 90 derajat. Coba guys, aku sebenarnya nggak males nulis, cuman ini susah aja ya, jadi kalian pahami saja ya. Nah, terus juga yang ini 30 kan, ini juga 60. Arahnya berlawanan. Jadi bisa ditambahin. Jadi 90 juga. Nah, terus yang ide gimana? Nah, kebetulan nih yang ide ini arahnya sama, ya kan? Arahnya sama. Berarti ketika misal ini 30, di sini 30, berarti ini tuh nanti akan saling menghilangkan, yang artinya cosnya bakal 0. Kecuali nih, kecuali ini 30, tapi di sini misal 60. Berarti apa, teman-teman? Berarti 60 dikurangi 30. Jadi nanti si cosnya 30 gitu. Tapi kalau misalkan ini ya 30, di sini ini juga 30, arahnya sama, itu berarti cosnya 0 gitu. Gitu aja. Udah kan? Kira udah tinggal kalian urutin aja. Berarti ID ya kan lebih besar dari IA, terus lebih besar dari IB yang sama dengan IC gitu. Nah, lanjut kita ke yang ini. Nah, ini tuh mirip yang tadi ya, yang aku jelasin contoh yang itu. Kan tadi ada vertikal, ada yang horizontal juga ya. Tapi di sini ternyata analisatornya tuh gak cuman apa namanya, nggak cuman satu tapi dua. Ini harusnya melewati analisator kedua ya teman-teman, karena kalau misalkan ini ketiga harusnya jangan bilang analisator tapi polarisator. Nah, jadi ketika si I1 nya tadi ya, I1 tuh kan yang polarisator pertama ya, kita tulis dulu deh ininya, rumusnya. Ini tuh setengah I0 kan, terus sedangkan yang kedua itu I1 ya kan, cos kuadrat theta. Nah, yang I3 juga sama, tapi bedanya apa? Nanti bedanya itu di
ininya teman-teman di sudutnya. Bentar dulu. Enggak. 45. Oh ya, sama deh. Ntar aku jelasin kenapa sama. Nah, kayak gini. Ini biar membedakan sama yang ini ya. Karena nanti rumusnya kita bakal satuin. Jadi bakal ada I1 cos kuadrat theta 1 terus cos kuadrat theta 2 gitu. Jadi nanti kita bakal satuin si ketiga rumusnya ya. Karena kan ada 3 nih. Nah, kita satuin semua rumusnya. Jadi setengah I0 kan. Terus ini cos kuadrat theta ya. Kenapa I1-nya nggak ditulis lagi? Karena ya I1 tuh kan setengah I0. Jadi kan di sini juga I1 sebenarnya. Ini tuh I1 sebenarnya gitu kan. Jadi makanya nggak usah ditulis lagi. Sini ini terus cos oh, ibu. Makin jelek theta 2. Nah, habis itu kita masukin nih I0 cos. Nah, ini cosnya itu adalah 45 ya. Oh iya benar. Jadi di sini cos kuadrat theta 1 dan theta 2 itu akan sama 45 derajat dan juga uh, ini 45 derajat ya. Nah, kenapa? Karena gini teman-teman. Kan I2 tuh yang ini ya. Dia 45 udah jelas. Nah, yang theta 2 kenapa dia itu bukan ya mungkin teman-teman bakal mikir 0 derajat atau 90 derajat gitu. Enggak, karena sebenarnya si cos ini tuh ngaruh dari si awal ini. Jadi dari sini misal ini adalah 90 misal ya, 90. Set ke sini dia miring jadi sisanya 45. Nah, dari posisi seperti ini ke sini itu juga harus 45 derajat dong. Jadi kayak gimana ya istilahnya? Gini. Nah, misal nih kan awalnya ini kan I1 nih, yang ini I1. Nah, terus di sini itu adalah I2, ya kan? Nah, jarak ke sini kan 45 ya. Cenah. Nah, berarti di sini juga 45, teman-teman. Makanya cos tetanya itu bakal sama. Karena dari I1 ke I2 45, dari I2 ke I3 pun 45. Jadi makanya sama. Nanti bakal jadi setengah I0 cos 45 tuh setengah kedua ya. Kedua kuadrat terus oh ya bener. Terus ini setengah akar sama ya. Nah, di situ nanti jadinya saya dihitung-hitung bakal ada 1/8 I0 atau 12,5% dari semula. Ya, dari semula ya. Dari semula gitu. Begitu teman-teman dan selesai ya pembahasannya. Ini untuk latihannya. Teman-teman bisa nanti kerjain karena aku juga belum ngerjain nih yang ini ya. Ini polarisasi nih. I0 dan sudut kedua filter ada 60. Heeh. Kedua filter. Oh, berarti ini pakai rumus yang I2, nanti I1 ya kan? Nah, I1-nya diganti jadi setengah I0. Terus nanti cos kuadrat theta. Udah, nanti tinggal hitung. Terus ini apa nih? Terus indeks bias
sekumat cahaya. Nah, jika terjadi udah ke 0 udah tebal. Nah, ini juga gampang nih. Tinggal tadi apa? 2 nt ya. Itunya ya. Ya, 2 nt. Nanti 2 dikali nanti 1,4. Terus karena ketebalan minimum ya. Berarti nanti T-nya dibiarin terus sama dengan di sini M plus setengah ya. Kenapa setengah? Karena ketebalan minimum. Sekali lagi, M-nya 0, terus nanti lambda. Lambdanya itu ini, tapi ubah dulu ke meter, nanti jadi 5,6 kali 10 pangkat min 7. Setelah itu nanti calculate beres. Nah, ini gampang lah yang ini. Teman-teman bisa latihan deh. Ini apa nih yang kalau gini? Oh, ini gelombang. Oke. Kalau gelombang elektromagnetik gue yang katakan guys. Oke ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Maaf banget kalau misalnya penjelasannya masih kurang jelas. Boleh tanyain aja ke chat pribadi WA. Kalaupun mau nanya catatan juga boleh. Terus semangat terus buat UASnya ya, karena ya ini setelah UAS kita akan liburan 3 bulan. So, belajar dengan maksimal ya teman-teman, karena ini juga udah di akhir banget. Dan thank you sekali lagi udah ya nonton video ini sampai akhir. Terima kasih guys. Bye bye.